Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sebenarnya dia adalah gadis yang sangat tenang dan mantap, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya yang tertekan. Long Haoshen benar-benar muncul begitu terang-terangan di depannya adalah hal yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia sekarang sangat dekat, dia masih merasa seperti dalam mimpi. Long Haoshen menunjukkan senyum tenang. Mengapa saya tidak berani datang? Jadi bagaimana jika kota inti adalah sarang harimau? Yue kehilangan suaranya, jadi apa? Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa, untuk membunuhmu, Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan membuat perang suci berlangsung selama 2 tahun. Perang suci ini telah menurunkan populasi iblis lebih dari 30%. Demi membunuhmu, Demon God Emperor secara pribadi pergi mencarimu di Exorcist Mountain Pass bersama ayahku dan beberapa dewa iblis. Demi membunuhmu, Dewa Bintang Iblis Vasago tidak menolak untuk membakar seluruh hidupnya untuk menggunakan ramalan besar. Dan Anda baru saja muncul di modus seperti itu. Kamu benar-benar orang gila. Long Haoshen tidak mengeluarkan suara. Dia bisa memahami emosi Yue, meskipun Long Haoshen tidak berada di antara aliansi teratas dalam kultivasi, dia pasti akan berada di peringkat teratas jika seseorang berbicara dalam hal reputasi dan pengaruh. Baginya pihak iblis meluncurkan perang suci ini. Yue terengah-engah, seluruh wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan, menonton wajah tampan Long Haoshen, dia merasa di luar kendali tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia mengambil langkah besar ke depan ke arahnya, dan memeluknya erat-erat. Pelukan tak terduga ini sangat mengejutkannya. Datang ke kontak dekat tersebut, Long Haoshen jelas bisa merasakan detak jantungnya yang intens. Dalam keadaan linglung, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Dia jelas tidak bisa membalas pelukannya, di dalam hatinya, Yue hanyalah seorang kawan, seorang teman. Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Long Haoshen tetap tidak bergerak di ruangan terpencil yang tenang ini, tetapi tidak mendorongnya menjauh. Jauh di lubuk hati, perasaan Yue menyebabkan beberapa reaksi dalam dirinya. Bukannya dia tidak berpikir untuk menolaknya, tetapi karena kecantikan berdarah campuran di depannya ini baru saja menyelamatkan hidupnya tidak lama sebelumnya, bagaimana dia bisa menahannya untuk mendorongnya pergi seperti itu. Memegang Long Haoshen erat, detak jantung intens Yue secara bertahap kembali normal. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa begitu hidup. Dan perasaan substansi ini disebabkan oleh pria ini, perasaan yang sangat bagus. Dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan erangan, tetapi pada akhirnya masih menahan diri. Dia tidak ingin dia melihat melalui dirinya, namun benar-benar benci berpisah dengannya. Mereka berdua dengan tenang berdiri di sana, tidak bergerak untuk sementara waktu. Ketika Yue datang untuk memeluknya, tubuhnya terasa sedikit dingin, tapi seiring berjalannya waktu, Long Haoshen jelas merasa bahwa itu secara delapan bertahap memanas. Dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, Long Haoshen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia juga hanya seorang pria seperti yang lain, dan Yue sangat cantik, bahkan jika dia bisa mengendalikan dirinya bahkan jika ini terus berlanjut, dia takut ini akan mengubah hubungan persahabatan di antara mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Putri, Long Haoshen berkata dengan suara rendah. Sebutan putri ini membuat Yue sedikit menggigil. Yue yang secara bertahap menghangat terbangun seolah-olah secangkir air dingin dituangkan ke atasnya. Tanpa sadar melepaskan lengannya, dia melangkah mundur dengan cepat, dan menunjukkan wajah yang agak pucat dan memerah. Apakah aku hanya seorang putri di hatimu? Yue mengungkapkan jejak kesusahan. Dia percaya dia telah melepaskannya sejak lama, tetapi melihatnya secara nyata dan merasakan aura di tubuhnya, dia menyadari bahwa perasaan ini masih ada, terkubur jauh di dalam hatinya. Long Haoshen menghela nafas ringan, maaf, Yue. Anda harus tahu bahwa saya sudah memiliki Chai'er, dan hati saya tidak bisa menahan perasaan untuk orang lain selain dia. Saya menganggap Anda sebagai teman saya, teman seumur hidup. Terima kasih atas pesan Anda yang memungkinkan kami lolos dari krisis itu. Temanmu, jadi bagaimana jika aku adalah temanmu? Jika saya mengalami krisis yang mengancam jiwa, apakah Anda akan melindungi saya seperti bagaimana Anda melindungi Chai'er dengan hidup Anda sendiri? Saya akan. Long Haoshen menjawab dengan tegas,
tanpa menunjukkan keraguan. Ini mengejutkan Yue, yang menatap Long Hao Shen dengan sikap tidak percaya. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan, dia mengerti dengan jelas bahwa Long Hao Shen adalah orang seperti ini. Dia tidak akan membuat janji semacam ini dengan enteng, tetapi pasti akan melakukannya jika dia mengatakannya. Long Hao Shen menyatakan dengan tulus, sejak saya menerima peringatan darurat Anda di Exorcist Mountain Pass, di mata saya, Anda sudah berhenti menjadi mitra yang kooperatif, tetapi juga teman sejati. Saya mengerti bahwa Anda juga menanggung risiko yang sangat besar. Jika Anda datang untuk menemui bahaya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Anda dari itu. Kata-kata Long Hao Shen bukanlah pidato yang berbunga-bunga, karena dia tidak memiliki bakat retorika seperti itu, tetapi mereka sangat mengejutkan hati Yue, dan wajahnya yang pucat berangsur-angsur kembali normal. Dia menoleh, punggungnya menghadap Hao Shen, dan berusaha keras menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Lama kemudian, dia berbalik, kembali menunjukkan ekspresi normal. Kamu datang ke kota inti karena Kaisar Dewa Iblis dan ayahku pergi membawa sejumlah besar Dewa Iblis, jadi tempat ini seharusnya kosongkan. Jika ini yang Anda pikirkan, Anda salah. Kota inti Modu adalah dasar dari semua jenis iblis, dan memiliki 5 Dewa Iblis yang berjaga-jaga. Kapan saja, 5 klan terbesar akan meninggalkan pembangkit tenaga listrik yang berjaga di istana Dewa Setan mereka. Datang ke sini untuk mencari kesempatan tidak lain adalah bunuh diri. Saya dapat mengatakan bahwa kultivasi Anda telah berkembang pesat dalam 2 tahun itu, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa 2 pembangkit tenaga naga iblis dari langkah ke-9 sudah cukup untuk memusnahkan seluruh tim Anda. Setelah memulihkan ketenangannya, Yue kembali ke dirinya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, segera dapat mengetahui alasan kedatangan Long Hao Shen. Tidak, kamu datang ke kota inti harus benar-benar di luar harapan Kaisar Dewa Iblis. Seharusnya tidak ada yang menyangka bahwa Anda akan masuk ke dalam perangkap, dan dengan kecerdasan Anda, saya tidak berpikir Anda datang dengan rencana bunuh diri. Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan? Long Hao Shen mengangguk, berdasarkan informasi yang Anda berikan kepada saya, Dewa Bintang Iblis Fasagos seharusnya sangat lemah dengan menggunakan ramalan besar dan hanya memiliki 1/10 dari kekuatan puncaknya, kan? Saya datang ke sini untuk meminta konfirmasi fakta itu pertama-tama. Setelah mendengar pertanyaannya, Yue sekali lagi terkejut, kamu tidak dapat berencana untuk menyerang Dewa Setan Bintang. Long Hao Shen tidak mencoba untuk menyembunyikan kebenaran, dan mengangguk padanya. Yue terkesiap, sepertinya kamu benar-benar gila. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, Dewa Setan Bintang bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi. Apakah kamu tidak tahu dia memiliki banyak cara untuk meningkatkan kultivasinya dalam ledakan ke tingkat yang sangat menakutkan? Aku khawatir kalian bahkan tidak akan bisa menerima satu pun pukulannya. Long Hao Shen menjawab, kami telah mempertimbangkan semua poin ini, jangan khawatir, karena kami berani datang, itu pasti setelah melakukan refleksi yang cermat. Saya sudah mempertimbangkan semua kesulitan, dan itu bukan seolah-olah kita berencana untuk membunuh Dewa Setan Bintang secara langsung. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana kondisi Dewa Setan Bintang saat ini? Yue menjawab, Dewa Iblis Bintang memang melemah setelah dia menggunakan ramalan besar, ini adalah sesuatu yang ayah katakan kepada saya secara pribadi, dan ayah saya tidak pernah mengucapkan kata-kata palsu kepada saya. Pilar Dewa Iblisnya disebut bintang kebenaran, dan menyebabkan kebohongan apapun yang dia katakan akan sangat memengaruhi kultivasinya. Jadi mengapa datang untuknya jika Anda tidak berencana membunuh Dewa Setan Bintang? Oh, saya tahu. Anda pasti berencana untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Jangan bilang kamu benar-benar memiliki kekuatan menghancurkan pilar Dewa Iblis. Dengan kecerdasan Yue, dia berhasil menebak tujuan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat bahu, iya. Jika bukan karena itu, mengapa Kaisar Dewa Iblis meluncurkan perang suci karena aku? Dengan menghancurkan atau merusak pilar Star Demon God, tujuan kita akan tercapai. Jangan khawatir, kami tidak punya rencana untuk melibatkan Anda apapun yang terjadi. Hari ini, itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah Dewa Setan Bintang benar-benar dalam kondisi lemah, serta untuk memberitahu Anda tentang waktu tindakan kami, sehingga Anda dapat menghindari terlibat atau bahkan terluka pada saat itu. Yue bergumam, kamu benar-benar pria yang tak kenal takut.
Untuk benar-benar berani menargetkan ibu kota Modu ini. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Long Haoshen menunjukkan senyum ringan, tidak ada yang pasti di dunia ini sejak awal. Operasi ini terutama bertujuan untuk menangkap musuh yang lengah. Karena bahkan Anda, orang yang paling akrab dengan kami, tidak mengharapkan itu, Kaisar Dewa Iblis secara alami tidak akan mengharapkannya. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi besok malam adalah waktu aksi kita. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat pengalihan di Istana Setan Bulan Anda, sebelum melanjutkan menuju Istana Setan Bintang. Kami akan meluncurkan serangan tingkat mantra terlarang terhadap Istana Iblis Bulan, jadi berhati-hatilah saat tetap berada di sini. Mendengar penjelasan Long Haoshen, Yueye mengerti strateginya, menjadi terdiam sejenak. Melihat Long Haoshen dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi lamban. Untuk beberapa alasan, ledakan kebanggaan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Yueye diam-diam berpikir, itulah pria yang telah saya pilih. Memimpin pasukan perburuan iblisnya, dia benar-benar berani datang dengan berani ke Modu dan membidik pilar Dewa Bintang Iblis. Itulah betapa berani dan percaya dirinya dia. Tidak ada tanda-tanda arogansi yang terlihat darinya, karena dia mengatakan dia telah merenungkannya dengan hati-hati. Dia pasti telah merenungkannya dengan hati-hati. Tapi seperti yang dia katakan, karena rencananya terlalu berani, dan terlalu tak terbayangkan, tidak ada yang bisa menebaknya sebelumnya. Membuat pengalihan benar-benar merupakan strategi yang bagus, karena menyerang Istana Setan Bulan secara alami akan memobilisasi Istana Setan Bintang yang memiliki hubungan terbesar dengan mereka. Meskipun Yueye tidak tahu rencana rincin kelompok Long Haoshen ini, dia menyadari dengan heran bahwa rencana ini benar-benar layak. Dia terlalu sadar tentang apa yang diwakili oleh pilar Dewa Iblis untuk Iblis. Tidak peduli kekuatannya, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis, jika pilar Dewa Iblis dihancurkan, posisinya juga akan hancur seketika. Pilar Dewa Iblis adalah fondasi mereka, dan dalam beberapa hal, tubuh kedua yang tidak bisa dihancurkan untuk para Dewa Iblis. Terima kasih atas bantuanmu Yueye. Berhati-hatilah, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan kata-kata ini, Long Haoshen melanjutkan ke pintu keluar. Yueye melangkah ke seberang, menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan, apakah kamu benar-benar pergi seperti itu? Long Haoshen memulai, kamu. Yueye mendengus, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kota inti Modu? Bahkan jika rencanamu bahkan lebih bisa diandalkan, seberapa akurat kamu bisa menyerang Istana Iblis Bulan dan Istana Bintang Iblisku? Bahkan kekuatan mantra terlarang pun terbatas, mengetahui area inti hanya akan membuat kedua Istana Iblis kita semakin panik. Apakah Anda tahu lokasi akurat dari Star Demon God Pillar dan tempat di mana Star Demon God diasingkan? Dan seberapa kuat kekuatan Star Demons di Star Demon Palace? Long Haoshen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, pertanyaan Yueye adalah semua hal yang ingin dia tanyakan hari ini, tapi setelah Yueye memeluknya seperti itu, dia tidak berani bertanya lagi. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berhutang terlalu banyak pada Yueye. Jika dia menerima lebih banyak darinya, bagaimana dia bisa membalas budi itu? Dan perasaan yang dia miliki untuknya, membuatnya semakin sulit untuk bertanya. Sebenarnya Long Haoshen memiliki beberapa pemikiran cadangan tentang rencana hari ini. Dengan hanya menghabiskan lebih banyak waktu, dia bisa menyelidiki dua istana iblis besar, bagaimanapun juga, dia masih memiliki identitas ini sebagai Viscount Setan Bulan, memungkinkan dia untuk bertanya tentang beberapa informasi yang diketahui. Tentu saja, dia lebih memilih untuk mendapatkan informasi akurat Yueye, yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Meskipun operasi ini Long Haoshen datang untuk berbahaya, dia masih melanjutkan dengan cukup hati-hati. Kecuali tindakan pencegahan keamanan yang cukup diambil, dia tidak akan berani bergerak gegabah bahkan jika dia harus menyerah pada rencana ini. Seharusnya untuk menanyakan semua ini bahwa kamu datang menemuiku kali ini, kan? Kenapa kamu tidak bertanya? Long Haoshen tampak sungguh-sungguh di Long Haoshen. Long Haoshen menghela nafas ringan, aku sudah benar-benar berhutang padamu. Jika aku terus berhutang padamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua ini padamu. Yueye hampir berkata, bayar dengan tubuhmu. Tapi dia masih menanggungnya, karena dia tahu bahwa ini hanya akan menambah jarak di antara mereka berdua lebih jauh.
Jadi ternyata kamu sudah tahu kalau kamu berhutang banyak padaku. Sangat bagus, izinkan saya memberitahu Anda cara membalas saya. Tenang saja, itu bukan sesuatu yang pribadi yang akan saya tanyakan. Ekspresi Yue menahan diri, membuat lebih sedikit emosi terlihat lebih rasional. Mengungkapkan pandangan yang bijaksana, dia menyatakan setelah mengambil jeda singkat, Long Hao Shen, saya dapat membantu Anda dengan yang terbaik, dan tidak hanya kali ini tetapi pada setiap kesempatan akan datang di masa depan. Selama Anda membutuhkannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi yang Anda butuhkan. Suara Yue terdengar sangat senang, dan lebih jauh lagi dia menjelaskan bahwa dia tidak perlu membalasnya secara emosional. Long Hao Shen terkejut, kalau begitu, apa kentunganmu? Yue menyatakan, jika suatu hari, Anda bisa menjadi pemimpin umat manusia, dan memimpin mereka untuk mengalahkan Demonkin, saya berharap bahwa Anda tidak akan membasmi semuanya, dan meninggalkan hanya wilayah kecil untuk Demonkin untuk tinggal di dalamnya. Hanya sebuah kerajaan kecil di luar kerajaan manusiamu, dan aku akan menjadi penguasanya. Selama 1000 tahun, umat manusia tidak akan diizinkan untuk menyerang kita. Long Hao Shen tidak mengharapkan kondisi ini dari Yue sama sekali, dan tidak bisa menahan rasa kaget yang besar. Yue, apakah kamu yakin itu satu-satunya keinginanmu? Anda harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa saya janjikan kepada Anda. Bahkan jika saya menjadi ksatria surgawi di masa depan, aliansi kuil pasti tidak akan mendengarkan kata-kata saya sendiri. Yue menatapnya dengan tekad, aku hanya ingin janjimu. Jadi bagaimana dengan apa yang orang lain katakan? Jika seluruh Temple Alliance berada di bawah komando Anda, mengapa Anda tidak bisa membuat keputusan? Dan Anda harus tahu dengan jelas bahwa bahkan jika umat manusia dapat memusnahkan semua setan kita, itu pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Pada saat itu, jika Anda dapat memberi kami kesempatan untuk pindah ke wilayah kecil, maka kemungkinan Demonkin keluar semua tanpa memperhatikan hidup mereka sendiri akan jauh lebih rendah. Saya tidak ingin banyak, hanya wilayah seukuran provinsi sudah cukup. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, sangat mempertimbangkan proposal Yue. Tidak diragukan lagi bahwa memiliki Yue sebagai tahi lalat di antara Demonkin akan sangat menguntungkan mereka dalam tindakan mereka di masa depan. Tapi kondisi Yue ini terasa sangat tidak bisa dimengerti di matanya. Bahkan jika aku berjanji padamu, apakah pasukan yang masih hidup akan mendengarkan perintahmu setelah kita mengalahkan Demonkin? Yue menunjukkan senyum tenang, itu masalahku sendiri. Cukup bagimu untuk memberiku janjimu. Jika di masa depan Anda tidak dapat memimpin aliansi kuil, atau jika kekuatan saya tidak cukup untuk mengumpulkan para penyintas iblis yang tersebar, atau jika Anda manusia tidak dapat mengalahkan kami para iblis, tidak perlu memenuhi bagian Anda. Demonkin mungkin orang luar, tetapi mereka memiliki, bagaimanapun, 6.000 tahun sejarah di benua ini sejak kedatangan mereka. Dalam beberapa hal, di luar 72 dewa iblis, semua ras iblis juga lahir dari evolusi berbagai makhluk asli dari Sengmo Dalu, yang awalnya merupakan bagian dari kata ini. Jika Anda dapat menghancurkan 72 pilar dewa iblis, sulit untuk mengatakan apakah demonifikasi iblis akan bertahan. Dan saya dapat memberitahu Anda satu rahasia tanpa rasa takut. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Yue menjawab, kekuatan fundamental kita adalah individu dari campuran darah manusia dan iblis. Long Hao Shen terkejut, segera menantikan kelanjutan pidato Yue. Yue melanjutkan, individu dari campuran darah manusia dan iblis jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Pasukan pedagang Yue hanyalah aspek eksternal kami, tetapi cakupan pengaruh kami meluas ke semua wilayah iblis. Di antara kita, mayoritas lebih cenderung ke pemikiran manusia. Dan sampai sekarang, kami benar-benar telah melihat ke depan untuk sebuah kesempatan untuk menjadi mandiri. Anda harus memahami niat saya mengingat betapa cerdasnya Anda. Jadi saya pasti tidak akan membatasi bantuan saya untuk memberikan informasi. Jika kesempatannya matang, kekuatan organisasi kami akan muncul dengan sendirinya. Long Hao Shen menunjukkan ketidakpercayaan, dan Anda adalah pemimpin organisasi ini. Yue menggelengkan kepalanya, belum. Biarkan saya membocorkan lagi kepada Anda, pemimpin organisasi kami saat ini adalah Dewa Iblis dari campuran manusia dan keturunan iblis. Setelah saya mendirikan kelompok pedagang Yue, kami telah berhubungan, dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen untuk organisasi tersebut.
Jika kekuatan saya mencapai tingkat yang cukup di masa depan, saya pasti akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan posisi pemimpin. Campuran manusia dan ras iblis memiliki banyak keuntungan, misalnya bahkan jika kepala kita saat ini menghancurkan pilar dewa iblisnya, paling-paling akan menimbulkan sedikit kehilangan kekuatan dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatannya. Tapi itu jauh dari kasus para dewa iblis ras murni itu. Tolong beri saya jawaban Anda setelah mempertimbangkannya. Untuk saat ini, saya tidak berbicara sebagai teman Anda, tetapi atas nama organisasi saya. Jika kesepakatan kita berakhir dengan baik. Long Haoshen tenggelam dalam kontemplasi, dan tanpa terburu-buru, Yue Ye dengan tenang berdiri menunggunya. Beberapa saat kemudian, Long Haoshen perlahan mengangkat kepalanya. Oke, saya memberikan janji saya. Yue Ye dengan apik mengungkapkan senyum yang sedikit menyedihkan. Dia tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, Long Haoshen dan dirinya sendiri akan sekali lagi kembali ke hubungan kemitraan yang murni itu. Tapi apa pilihan lain yang dia punya? Saya percaya pada integritas Anda, jadi tidak perlu ada kontrak janji. Baiklah, sekarang ceritakan rencanamu. Mari kita sempurnakan sekarang, mencoba yang terbaik untuk menghapus semua bahaya. Tunggu sebentar, saya membawakan Anda peta Istana Setan Bulan dan Istana Setan Bintang. Mode Core City masih sangat mengesankan, dan memiliki esensi kegelapan terpadat. Semua pembangkit tenaga iblis menganggap fakta tinggal di sana sebagai suatu kehormatan, karena selain hak istimewa untuk tinggal di sana, esensi padat hanya membuat kecepatan kultivasi mereka lebih cepat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan cuacanya tidak begitu baik. Awan gelap melayang di seluruh langit, di mana gerimis kehitaman melayang. Selain akumulasi debu, esensi kegelapan yang melimpah terkandung di dalamnya, bahkan mempengaruhi warna langit. Di luar Istana Iblis Bulan, di sudut yang biasa-biasa saja, berdiri seorang pria, jubah besar menutupi seluruh tubuhnya. Dia berdiri dengan tenang, sesekali memperlihatkan wajah yang sangat tampan saat melihat ke samping. Ini tentang waktu makan Iblis Bulan dan Iblis Bintang. Long Haoshen bergumam keras. Tepat pada saat ini, beberapa iblis bulan muncul di sisinya. Long Haoshen tidak menghindari mereka, melainkan menatap mereka secara langsung. Melihat sifat tampan Long Haoshen, mereka segera menundukkan kepala, lalu pergi dengan langkah cepat. Mata ungu dan wajah tampan. Ini awalnya adalah karakteristik terbesar dari Moon Demons. Juga, status mereka umumnya naik dengan tingkat ketampanan mereka. Penampilan tidak akan pernah menentukan usia Moon Demon, tapi bisa menentukan kekuatannya. Dan tanpa ragu, Long Haoshen diberkati surga untuk menyamar sebagai Demon Bulan. Menara Keabadian. Anggota Bright Glimmer of Hope semuanya berpakaian untuk pertempuran, sudah siap dalam kondisi optimal mereka. Semua berkumpul bersama, mereka dengan tenang menunggu. Cedera Yang Wenzhao dan Duan Yi sudah jauh lebih baik setelah beberapa hari terakhir. Long Haoshen tidak mengundang mereka, tetapi jika bukan karena kekuatan mereka yang tidak cukup pulih, mereka pasti akan gatal untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Pada saat ini, mereka hanya bisa memberikan berkah yang paling tulus kepada kelompok Bright Glimmer of Hope.